guide dan porter itu dua hal yang berbeda atau Beda. dua hal yang berbeda? Kalau porter lebih ke barang bawaan. Lebih membantu memasak. pengangkutan, Ya, Kang. pengangkutan. Nah, kalau guide sendiri itu Kalau guide itu lebih ke dia menunjukkan arah. Jadi guide ini dia bertanggung jawab penuh atas DP tamu-tamu. Oke, kembali lagi dengan torang TMP Podcast, Tominesa Podcast. Torang saat ini datang narasumber, salah satu pecinta alam. Torang mau bahas tentang pendaki-pendaki FOMO atau juga kejadian yang ada di Gunung Rinjani yang terjadi kemarin. Ya, langsung saja torang mau perkenalkan diri sendiri jo, Kang. Dengan Bung Sapa ini, Kang. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arsor Mayar. Kalau di alam biasa dong panggil Boots. Alamat di Tomohon, apalagi. Rutinitas sekarang berada di markas PMI Kota Tomohon. Markas PMI. Sebagai staf Markas Tomohon, Kang. PMI Tomohon. Iya. Kiki, aman? Aman. Oh, selama ya aku dapat orang. Iya, terus selamat Nah, berapa? jadi kita ini gua selama juga di depan kamera karena ada rutinitas. Jadi baru sekarang dah muncul ini katu. Nah, langsung mau bahas dengan narasumber jo, Kang. Tora mau bahas mungkin tentang yang terjadi di Rinjani, mungkin dari sisi Bung Arsel selaku pecinta alam. Mungkin bagi-bagi pengalaman sedikit dulu, Kang. Sejauh ini so terlibat seperti apa selama ini dengan gunung atau apapun itu? Kalau terlibat sih belum banyak. Kita yakin masih banyak ketuk senior-senior yang lebih dari kita. Tapi kalau mau tanya perjalanan so lumayan. Da iko-iko, kesana kamari. Apalagi soal di Rinjani, kita belum pernah pergi Rinjani kok. Jadi DP Medan kok enggak dikuasai kok, Kang. Belum tahu. Cuma kalau mau sinkron dengan selaku mungkin porter atau guide seperti itu, Dang. Kira-kira kejadian yang kemarin di Gunung Rinjani itu kesalahan oknum atau seperti apa? Kalau menurut kita itu kesalahan besar dari guide. Kesalahan besar dari guide. Kenapa? Karena di situ dijelaskan bahwa dorang naik itu guide itu meninggalkan. Jadi si Juliana ini sempat sakit waktu di perjalanan di letter E itu. Di letter E, Kang. Terus di situ ada beberapa orang yang naik yang sama-sama dengan dia. Terus di situ dorang setinggal pada dia. Dorang lanjut summit. Dengan ini Juliana bilang, katanya silakan duluan, nanti 10-15 menit dia nyusul. Menyusul. Iya. Terus ini guide naik. So 10-15 menit mungkin dia tunggu nak ada, dia balik. Dia balik soalnya nak ada di tempat itu. Dia kurang lihat, ini Juliana so di bawah. Itu pun kurang DP center. Jadi dia beranggapan bahwa Juliana so jatuh. Itu berdasarkan kronologis yang ada, Kang. Iya. Nah, kira-kira guide dan porter itu dua hal yang berbeda atau Beda. dua hal yang berbeda? Nah, mungkin kalau porter itu seperti apa tugasnya untuk Kalau porter lebih ke barang bawaan. lebih membantu memasak. pengangkutan, Ya, Kang. Pengangkutan. Nah, kalau guide sendiri itu Kalau guide itu lebih ke dia menunjukkan arah. penunjuk arah. Penunjuk arah. Jadi guide itu tanggung jawabnya penuh itu terhadap Iya, jelas. Jadi guide ini dia bertanggung jawab penuh atas DP tamu-tamu. Kan orang dibayar, jadi orang bertanggung jawab penuh atas semua perjalanan. Nah, untuk menjadi guide sendiri itu ada spesifikasi khusus atau mungkin saja orang bilang ada pelatihan atau seperti apa untuk menjadi guide? Harus ada pelatihan. Harus ada pelatihan. Di situ harus ada pelatihan. Jadi pelatihan itu ada dong DP nama manajemen perjalanan, baru ada yang paling penting yang kita rasa itu pertolongan pertama. Iya. Kalau untuk manajemen perjalanan kira-kira bagaimana? Yang kita tahu yang kita tahu yang ini nggak tahu, Jo. manajemen perjalanan ini dia sama dengan dia mengatur semua DP perjalanan dari awal sampai akhir, dari titik awal dia mau pergi sampai titik akhir.
persiapan apa yang harus dibawa, logistik apa yang harus dorong pakai. Jadi itu semua. Mungkin yang DP waktu Kang. DP Ya, waktu, dengan DP waktu perjalanan. perjalanan dari sini ke base camp, contohnya dari titik A ke base camp 1 atau di pos 1 ke pos 2 itu bisa diatur dalam manajemen perjalanan. Tapi kan orang ingin tahu ke depan kadang ketika naik itu ada cuaca buruk. Kiki kok ini pura-pura bodoh bertanya Kang. Padahal guys mau tahu beliau ini salah satu ketua apa Kang? Mapala. Di DP kampus. MPAB. Di MPAB. Apa kata itu? Mahasiswa pencinta alam bebas. Pencinta alam bebas. Jadi Pak, dorang dua ini sama-sama pegiat lingkungan, pegiat alam. Kalau lo dapat dikatakan begitu Kang, pecinta alam Kang. Pecinta alam. Nah, secara manajemen perjalanan itu kita tahu paling ngoni dua DP pengalaman, ngoni pengetahuan so di atas rata-rata. Nah, kita mau tanya sedikit sebagai orang awam kita Kang. Kalau misalnya rupa kita mau suka naik gunung, kira-kira hal-hal mendasar apa yang mungkin orang mesti siapkan? Apakah orang butuh guide atau seperti apa, Dang? Oke. Jadi sebenarnya ketika mendaki itu yang harus orang siapkan itu 3 hal. Fisik, mental, dan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini lebih ke ketika orang menaik gunung ini orang review dulu ini gunung ini. DP karakteristik gunung apa? Kalau gunung berapi orang harus tahu DP aktivitas. Berarti harus bagaimana. mencari referensi sebanyak sumber yang banyak, Kang. Cari referensi kan sekarang mulai top orang-orang video. Jadi boleh lihat DP jalur bagaimana, Jalur DP seperti pendakian apa. Betul. Baru soal pengetahuan yang itu dari orang cara berpakaian ketika orang naik, berapa lama orang di atas, logistik apa yang orang butuhkan. Jadi itu yang harus orang tahu ketika orang mau melakukan pendakian. Untuk melakukan pendakian. Jadi for tamang-tamang yang dorang bilang pendaki-pendaki FOMO. Orang kok ini bahas ini karena orang tahu tuh sekarang banyak tuh dia bilang pendaki FOMO. Cuma modal sendal jepit sudah so berani naik ke atas. Iya toh? So di puncak. Tiba-tiba so puncak, tiba-tiba coba foto di atas. Nah, jadi ini Kak, kita mau tanya sedikit kira-kira gunung apa sama yang Kak pernah naik? Yang di Sulawesi Utara pengalaman ataupun yang mendaki di Sulut. Pengalaman Atau di luar Sulut. Kalau di Sulut sih DP mendaki ya hampir sama gunung yang aktif. So pernah pergi So ditaklukan Dang ya. So coba. Kalau di luar Sulut? Kalau di luar Sulut yang di Gamkonora. Ternate Kang. Kak, menurut Kak apakah ada pengalaman selama di gunung? Atau pengalaman Pastinya ada. Tapi pengalaman baik, pengalaman buruk baik, mungkin atau itu kalau mau naik gunung udah berdoa dulu. dia semua tanya dari tadi katanya. Iya mau tanya. Gimana Kak? Kalau jadi gunung jangan berdoa dulu. Pasti. Sedangkan orang mau keluar rumah orang berdoa apalagi mau ke gunung. Naik gunung kan. Betul. Jawaban yang bijak dari kakak. Dari Bung Arsel. Nah lanjut gitu. DP pertanyaan apa tadi Ki? Kira-kira ada pengalaman mungkin pengalaman buruk yang terjadi di atas gunung. Kalau pengalaman buruk yang paling kita rasa ketika kita naik down itu ada di puncak Seputan. Itu terjadi karena kita pakai sepatu, DP sol sepatu tak buka. Sedangkan karakteristik di gunung itu dia pasir panas, ada uap panas. Jadi semua top puncak baru tak buka kita pakai sepatu. Jadi mau berjalan itu setengah mati sekali. Nah, bagaimana menghandle ketika itu ketika terjadi? itu kita sudah minta turun pertama, bilang kita sudah mampu. Teman-teman, sorry, kita semua turun dulu. Don kita bilang jangan, kurang dekat, sama-sama. Nah itu teman-teman support, bantu, sekuat ulang tuh mental, baru mulai pelan-pelan berjalan. Berarti dah paksa muncak itu dengan situasi sepatu yang so bolong DP bawah Kang, DP sol di bawah Kang. Jadi DP sol itu cuma tak buka setengah. Baru tak buka setengah. Iya, jadi kurang pas naik, kurang ya saya atur ulang, satu langkah atur ulang, baru tamangnya tarik, baru di atas, baru pakai tali, ikan tali. Kalau Ngana Dangki punya pengalaman tersendiri enggak selama menjadi ketua Mapala atau pas naik selama di gunung? Iya, selama di gunung. Mungkin banyak, ada yang dorongnya bilang hal-hal mistis. Oh ada ya? Ada. Nah, Kiki sendiri percaya tuh hal mistis begitu di gunung? Mau percaya dan tidak percaya,
ya kurang dari trompe pribadi. Jadi, iya toh. Apalagi orang cuma aja kalau rupa di gunung begitu cuma aja beranggapan, oh ini kuat binatang. Nah, cuma Ranting binatang, pohon. ranting pohon. Mar kalau ngana ada pengalaman. Seperti apa itu yang anda pengalaman lalu? Biasanya tuari waktu udah naik Tampusu no. Hmm. Terus tuari yang harap-harap ada pendaki dah tur kan terus di danau dan. Oh iya. Nah, sebelum di danau harap-harap tuh ada pendaki lain dan yang turun. Ini podcast tiba-tiba mistis ini. Kok DP posisi dan waktu itu kak COVID. Jadi memang cuma torang. Waktu itu cuma torang. Kong pas di danau orang pikir tongkem. Kong harap-harap rupa ada pendaki lain ledang yang turun dang. Mari DP pagi torang lihat sudah ada. Nah ada ternyata kok orang dapat tembak. Baca di peret di situ. Iya ternyata banyak kalau di Gunung Tampusu banyak yang orang yang masyarakat Ki, yang aku tanya pengana. Waktu dananya udah berdoa. Kenapa sebalik? ada berdoa. Mungkin sedikit Kang. Ngoni dua kan ini dapat dikatakan kembali lagi tuh manajemen perjalanan ngoni so kuasai. Kalau Kiki sendiri dang untuk mempersiapkan diri untuk mau naik gunung-gunung ekstrim tuh rupa kalau di Sulut kan ada Kelabat, Soputan. Yang Apa paling itu? ekstrim itu menurut kita sih Soputan. Soputan ya, karena DP pasir itu Kang. Ya, karena DP pasir yang DP risiko kecelakaan di situ tinggi. Lebih tinggi. Karena baru-baru ada teman baru kemarin dan naik di Soputan karena dorang rame-rame, dorang minta ada lain di atas kong kabut, dorang bapaksa naik. Terus ada batu. Lucur ke bawah. Kan. Karena ada aktivitas dari atas. Itu batu itu yang ketika DP miringan setinggi. Kalau misalnya tuh kejadian-kejadian begitu kan harusnya dalam manajemen perjalanan itu sudah dapat DP materi toh. Yang kita tahu mungkin begitu toh. Jadi di saat tuh kejadian seperti itu sudah terjadi, apa yang harus orang lakukan dang sama dengan orang pendaki awam begini dang? Yang enggak tahu tentang situasi gunung. Jadi sama kembali kita bilang, ketika orang melakukan aktivitas itu di gunung, orang lihat DP situasi, kondisi. Boleh enggak orang melanjutkan pendakian? Kalau memang enggak bisa jangan. Karena itu akan cuma membahayakan orang Kalau kita mau coba sinkronisasi dengan kejadian yang terjadi di Rinjani kemarin tentang kasus yang menimpa yang warga berhasil itu Kang. Nah, menurut Ngoni dua dang selaku anak gunung kalau dia bilang DP bahasa tuh. Tadi kan Arsel sempat bilang bahwa itu salah satu kesalahan dari guide Kang. Ya. Di posisi apa DP guide salah? Posisi ketika dia meninggalkan DP rombongan. Nah, berarti berdasarkan dari kejadian itu apakah guide harus bertanggung jawab terhadap kematian dari korban? Menurut kita dia harus bertanggung jawab. Berarti DP apa mesti dicabut Kang? Lisens atau? Ya. Yang kita dengar sekarang di blacklist dia. Oh, dia sudah di blacklist. Sudah di sebagai blacklist guide, Kang. dari pendakian. guide. Berarti di pendakian manapun dia Di blacklist. sebagai guide. Sebagai guide. Kalau sudah di blacklist begitu dia sebagai guide. Kalau dia mau naik gunung berarti dia cuma sebagai pecinta alam biasa. Cuma sebagai pecinta So alam. tidak bisa membawa tamu, Kang. Ya, tidak bisa lagi Itu dia setimpal membuat- enggak dengan apa DP keterlaluan yang terjadi? Ya, namanya juga ada nyawa. Pasti nanti Tuhan tahu itu. Bicara tentang guide. Karena tidak bisa Kenapa kita bilang bicara setimpal. tentang guide? Karena kita tahu tapi Tamang satu ini so sering bawa tamu juga kok sebenarnya di Soputan. Kang, nah pernah enggak ada pengalaman sendiri? Tamu gratis ini ya. Oh, tamu gratis, banyak tamu gratis, Kang. Tamu gratis. Pernah enggak ada pengalaman yang serupa mungkin atau ada kan orang tahu tuh tamu ini banyak yang cuma FOMO letona itu. Nah, kalau dari Arsel sendiri bagaimana menyikapi itu hal-hal begitu? Kalau dari kita ketika kita bawa tamu, kita kasih kita manajemen. Manajemen dengan perlengkapan apa yang harus dorang pakai, harus yang dorang bawa. Kalau rupa baru-baru antar tamu itu ke puncak Soputan, itu kan cuma tektok cuma naik turun, cuma naik ke puncak turun. Nyana ada nginap. Jadi DP manajemen kita suruh bawa tas yang lebih ringan. Baru DP cara pakai. Baru orang lihat DP cuaca. Berapa hari ini DP cuaca bagaimana? Atau sekarang kan orang boleh lihat di Google. Tuh.
DP info cuaca bagaimana, apakah di besok mau hujan atau nyanda. Setidaknya gambaran cuacanya so terdeteksi Kang. Isi. Jadi dari situ dari DP cara pakai selalu kita usahakan jangan pernah menggunakan jeans atau bahan-bahan yang kaku. Karena dengan bahan-bahan yang kaku DP pergerakan sulit. Kalau jas hujan itu perlu. Harus nggak? Jas hujan itu sangat perlu. Wajib bawa Kang. Wajib bawa. Wajib bawa. Jadi mau ujang ning nyanda, jas hujan itu sangat perlu ya. Perlu. Karena di gunung itu orang tahu DP cuaca. Karena Tiba-tiba, berubah. Kang. Iya. Kadang terang, 1 menit terang kage habis itu hujan Udah hujan. badai. Habis itu panas ulang. Jadi itu pokoknya dari DP makan apa semua kita selalu konfirmasi. Jadi kita sudah ada list. Jadi ketika ada tamu-tamu apa, kenapa? List pribadi. List pribadi. Yang harus nguni siapkan. Baru kita tanya. Ketika semua naik kita tanya, ada nak barang-barang yang kita kasih ini kurang, yang nguni nak bawa? Kalau ndak ada, pergi Pak Pi Basewa Kang. Basewa di mana bete? Semua jual orang bisnis ini. Ayo Kote. Kak, kan kalau alat pendaki kan ada yang macam berkelompok dengan yang pribadi. Nah, itu barang-barang yang berkelompok itu seperti apa? Barang-barang yang berkelompok itu kurang lebih semuanya kalau orang yang sendiri dengan kelompok itu kurang lebih sama sih. Cuman kalau kelompok itu kan tergantung dari banyaknya orang yang dari satu kelompok itu mau pergi seandainya orang 3 ini, orang 3 mau pergi. Yang orang mau bawa itu konfor nak mungkin 3 toh. Iya. Konfor 1. Nesting yang nesting kecil, dia nak mungkin tuh nesting yang besar. Yang 28 inci Kang. Nah mungkin Kang. Terlalu besar itu. Terlalu besar. Baru tenda. Tenda kan nak perlu tuh mesti mau bawa tuh tenda for Itu masuk tenda dalam kolom. manajemen perlengkapan Kang. ya, Itu manajemen perlengkapan. Manajemen perlengkapan. Jadi itu orang lihat kan for apa tuh orang mau bawa barang tak berat-berat? Jadi nggak perlu membawa tenda kolom Ki. Iya. Nggak perlu. Kalau cuma 3 orang mau pergi, kayak apa mesti mau bawa yang 6P ya? Iya. Nah, yang Itu kan baru DP. kapasitas 6 orang. 6 orang. Baru itu kan ada DP stick, DP apa lebih berat. Kalau orang cuma kan orang 3, orang bawa aja yang cuma Jadi kok orang ini TMP rencana orang mau take di atas gunung. Oh. Jadi kan tuh biar bagaimana orang so mesti tahu dong DP manajemen perlengkapan apa saja yang harus orang bawa. Terlebih lagi orang kan mau bawa kamera dan lighting dan lain-lain. Jadi biar bagaimanapun orang mesti sharing-sharing sedikit tentang manajemen perlengkapan kan yang orang bawa. kalau Nah, soal terlepas dari kejadian guide yang terjadi tuh. Nah, orang kan tuh so ada korban dan bahkan kan sebenarnya korban bukan cuma itu yang terjadi di gunung-gunung yang ada di Indonesia. Mungkin yang orang bahas lagi tentang bagaimana perlengkapan evakuasi yang ada di Indonesia saat ini menurut kamu bahas soal evakuasi. ya Soal evakuasi pernah di Sulut ini yang kasus terakhir kita tahu itu hampir sama di Rinjani. Dari puncak Seputan dia turun talucur terus patah kaki dan dada kalau salah itu terbentur di batu terus pita hitam sampai pita hitam tapi dia masih sadar, masih berdiri waktu itu. Yang lama itu ketika DP evakuasi jadi lama karena cuaca waktu itu hujan-hujan. Ketika orang mau naik gunung ini nyandak semua orang kan bisa mau naik. Jadi mungkin banyak suka ingin menolong. Tapi orang tidak siap. Nah, waktu evakuasi yang terjadi di Soputan itu menurut Bung Arsel sendiri perlengkapan yang evakuator itu memadai atau enggak? Memadai karena datang langsung dari SAR. Berarti untuk Unit kontur-kontur gunung yang ada di Sulut ini DP sesuai medan yang ada untuk perlengkapan yang di Sulut lengkap, Kang. Untuk SAR lengkap. Tapi begini menurut kita. Ini yang harus sebenarnya di tiap daerah, seharusnya di gunung ini lebih khusus di Sulut yang kita harapkan ada pos. Ada pos jaga. Nah, mungkin Kenapa sedikit intermezzo sebelum memotong. Arsel sendiri ini terlibat di dalam BNPB Kang sebagai relawan. buka? Jadi kalau kita sebagai potensi SAR. Potensi SAR itu seperti bagaimana itu Kang? Jadi orang dapat pelatihan tentang bagaimana orang menolong orang atau kan search and rescue, pencarian dan pertolongan. Jadi bagaimana ketika ada orang hilang dan orang terluka, itu untuk penanganan bagaimana? DP penanganan pertama itu Kang. Iya, pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Jadi ketika orang itu sama dengan orang Agam Rinjani. Itu ya, sama. Iya.
Agam Rinjani juga kita lihat dia sebagai dia potensi SAR. Potensi SAR kan. Potensi SAR. Itu digaji enggak? Tidak. Tidak ya. Jadi full relawan kau Full dapat dikatakan. relawan. Jadi orang hanya dapat pelatihan dari SAR. Tadi kalau enggak salah kita baca berita ada 7 orang hilang di Gunung Empung. Di Gunung Empung. Nah, itu sudah evakuasi. Kong kita lihat di postingan yang Basar itu orang Tomohon. Ya, tahu enggak itu kejadian itu? Tadi Kita barusan. Tahu. Waktu itu ada di Itu mana? kejadian tadi malam. Tadi malam Tadi itu malam. kejadian. Jadi kejadian tadi malam Hmm. itu ada 7 pendaki FOMO 7 pendaki FOMO Pendaki. yang tersesat tersesat di Gunung Empung. Empung. Ah. Jadi ini dia ketika dorang naik, dorang Senin tak mau turun. Oh, jadi Dorang sedari puncak. Sedari puncak. Puncak. Terus ketika dorang turun, dorang selupa jalan. Akhirnya dorang tabelok ke arah Kawalokon. Di situ Kawalokon situ arah ke Kawalokon itu penuh dengan kano-kano. apa itu kano-kano itu ya? Alang-alang. Oh, alang-alang. Alang-alang. Kalau tompe biasa sana kok kusu-kusu. Kusu-kusu ya. Oh, rumput tajam. Rumput tajam. Jadi dorang terjebak di situ. DP kusu-kusu yang tinggi, akhirnya dorang tak putar-putar. Terus di situ ada salah satu survivor mulai hipotermia, mulai gejala hipotermia, mulai kedinginan. Pendaki Kang, DP salah Pendaki. satu pendaki. Ah. Salah satu pendaki itu, jadi Tonggi bilang begini, ketika ada yang hilang, dorang bertahan hidup itu Tonggi bilang survivor. Ada orang naik tadi malam, Dorang naik kayaknya dari siang atau kemarin sore, siang. Ah. Hari siang. terus kurang dievakuasi jam 10 malam. Jam 10 malam. Kebetulan waktu itu kita cuma dapat informasi, kita nyanak turun. Hmm. Kalau yang kita turun baru-baru tadi, hampir terlambat kamari kata diundang gara-gara ada kejadian. Hmm. Kejadian di mana ada 3 pendaki ketika dorang mau pulang karena jalan Gunung Empung itu terjal. Ekstrim. Pas di turunan dia terus di jurang. Aduh. Akhirnya dari 3 orang, 2 orang patah kaki. Aduh. 2 orang patah kaki. 2 orang patah kaki, yang satu sesak nafas. Benturan berarti Kang. Ada benturan. Iya, ada benturan. Jadi kita di rumah ada tidur. Kayak kita mang datang pagi. Kenapa ada orang? Pilih akang. Jadi langsung bergegas pergi karena ketuk tongpe jiwa kemanusiaan tinggi. Torang coba bantu. Dengan torang pe kemampuan ya. Ah. Jadi dengan torang pe kemampuan di situ kita sampai sebanyak orang. SAR di situ. SAR nah ada. Jadi Tadi ketika- siapa yang di situ siapa berarti? cuman ada anak-anak kampung, baru ada dengan orang kita teman-teman dengan pendaki-pendaki yang baru mau turun juga. Jadi lumayan rame. Jadi orang langsung evakuasi karena dia di jurang, orang langsung bikin tandu improvisasi, tandu cepat. Jadi orang pakai cuma 2 bulu, terus pakai karung, orang evakuasi ke atas. Baru abis itu orang bikin pembidaian. Itu seperti apa itu? Pembidaian ini supaya DP pergerakan kaki. Jadi orang pakai kayu, orang ikat supaya DP pergerakan kaki itu kurang. Bikin dia senyaman mungkin. Kurang benturan Kang. Baru Karena kan patah. Jadi Iya. ketika mau saya bergerak sudah bisa. Jadi orang harus bikin pembidaian supaya ketika mau evakuasi ke lebih nyaman dia. begitu. Sudah ada pergerakan tambahan dari Puji Tuhan, nih pendaki-pendaki ini sudah dibawa tadi. sudah di Larikan ke ambulans, rumah, sudah ambulans sudah datang, bantuan sudah datang, semua yang kita dengar terakhir ada rujuk Ke Rumah Sakit Malalaya. Umum Kang Malalaya, Kang Kando. Yang kita mau tanya ini, menyikapi itu Bung Arsel udah bilang tadi, Dang. Tuh tentang harus ada pos jaga, Kang. Di semua gunung, khususnya di Sulut. Itu sejauh apa itu pos jaga P? Tugas DP kelebihan pos jaga. Baru kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab bentuk ini pos jaga ini? yang bertanggung jawab loh kita mau bahas. Kalau bertanggung jawab sampai sekarang sih kebanyakan itu pengelola. Kalau di gunung-gunung luar itu ada pengelola. Yang terakhir kita naik di Gamkonora itu yang pengelola itu yang ada di pos jaga itu dari anak-anak kampung. Jadi ada registrasi. Jadi registrasi itu registrasi orang pe nama, alamat, terus sampai dengan orang pe kelengkapan apa alat. yang orang bawa. Sama apa? Sampah. Karena sampah ini paling selalu sih, bukan cuma di gunung.
terasa satu Indonesia permasalahan masih tentang ini sampah. Jadi situ ketika orang mau jaga ini gunung supaya tetap bersih, ada pos jaga di situ orang regis. Ada Jadi di berapa banyak. registrasi itu semua kelengkapan bahkan sampai kotoran yang harus Ya, so diantisipasi di sampah situ plastik. kan. Ya, Dan DP registrasi itu pencatatan semua lengkap. pencatatan. Dorang mau naik berapa hari Kang? Ya. Jadi akan taruh berapa hari mau pulang kapan. Perlengkapannya memadai enggak untuk berapa Ya, hari itu? perlengkapan wadai atau enggak. Jadi orang bisa periksa. Oh jadi sangat penting kan DP Sangat posisi penting. pos jaga ini. Nah sama yang Arsal bilang tadi kan, kalau pengalaman lalu di Gamkonora kan warga kampung yang terlibat, warga desa setempat yang terlibat untuk mengelola itu. Nah untuk di Sulut sini seperti apa kira-kira Kang? Untuk baiknya untuk ada pos jaga. Mar jangan sampai misalnya orang tahu kan ada beberapa titik gunung itu yang bukan cuma satu kampung DP akses jalan masuk. Ya. Kira-kira manajemen yang pas atau berdasarkan pengalaman so kesana kamari ini diadakan pos jaga itu seperti apa? Ini dia sebenarnya yang bikin polemik 4 orang di anak pendaki, bukan cuma kita sih. Sharing-sharing dengan senior-senior, selalu kita tanya, kenapa Suna ada pos jaga? Kenapa senior-senior nggak bisa ada mau bikin maksudnya nggak mungkin ini ide datang dari tapi pikiran, pasti dari tapi senior-senior pikiran dari dulu, so tapi pikir ini ide. Kenapa sampai sekarang belum ada DP tindak lanjut? Nah, yang kita lihat itu selalu dong cuma bilang, siapa tuh suka membajaga terus? Semua kan butuh puru tuh, mau isi puru kampung tengah ini. Realistis Kang. Iya. Jadi kalau cuma relawan-relawan, pasti 1-2 minggu pos akan berjalan, habis itu sudah. Apalagi kalau tidak ada pendaki. Apalagi kalau nggak ada pendakian. Terus kan yang orang tahu selama orang naik gunung kan gratis, nggak pernah bayar. Ya palingan parkiran no. Kalau parkir kan dong bayar karena itu ada orang yang menjaga. Oh berarti kesadaran dari pendaki juga itu mesti ada Kang. Dorang merasa berat stok lagi karena ada pos jaga Kang. Tanpa dorang tahu tugas dan tanggung jawab dan kelebihan dari pos jaga jaga ini ternyata Sangat penting. sangat Sangat penting berperan. mengurangi resiko yang akan Ya. mau terjadi tuh. Terjadi. Jadi kalau seandainya ada kecelakaan, yang lebih cepat mau tangani itu dari pos jaga. Nah, sempat kan tadi Arsel bilang kan sempat melakukan evakuasi yang ada di Gunung Lokon tadi kan. Di mana? Empung Kang. Gunung Empung. Gunung Empung. Nah, waktu udah dapat informasi itu, siapa yang kasih informasi? Dan DP rentetan informasi itu berapa lama DP durasi? Kalau rentetan itu DP informasi sampai pak kita Ini kan itu misalnya orang dua Kiki, orang TMP naik ini toh. Ah. Orang TMP naik misalnya. Kong tiba-tiba terjadi kecelakaan di atas. Nah, amit-amit tiba-tiba terjadi kecelakaan. Nah, orang kan ini di atas pasti so bingung, so linglung toh, mau minta tolong bagaimana ini, toh? Nah, Iya, DP info bagaimana itu sejauh bagaimana? ini? Iya, DP info itu sampai di bawah itu bagaimana? Apalagi kan Apa? di gunung nggak ada jaringan tuh. Nggak ada jaringan. Banyak kan orang tahu kalau di gunung itu nggak ada jaringan. Begitu. Kira-kira itu info-info itu muncul bagaimana kok muncul, Pak? kebetulan yang kita naik sampai sekarang sih, yang kita naik sampai sekarang masih ada jaringan-jaringan. Ini kok DP jalan yang orang dah jatung ini, so kurang jalan bapulang, dan selalu orang ingatkan ketika orang di atas kalau ada yang naik atau mau turun, orang selalu ingatkan, jangan bertiga, dompet salah kemana dong bertiga. Oh, bertiga itu siapa? Dorong bertiga di motor. Jadi motor dorong bertiga, gonceng 3. Dorong gonceng 3, akhirnya tak isi di jurang. Oh, ini naik motor dang. Yo, dorong saudari naik motor, dorong pulang naik motor. Kong di mana dorang naik motor itu kong jatuh? Jadi kan sekarang jalan kampung itu so lebih cepat. So ada akses motor. So ada akses motor sampai di lebih dekat dang, lebih dekat dari so ya kurang lebih so pada DP punggungan no. Punggungan Gunung Empung. Jadi kalau mau naik itu yang tadinya 4 sampai 5 jam dari bawah, sekarang so kurang 45 menit, 1 jam. Sama dengan Dari Lokon itu sekarang base kan. camp terakhir motor parkir Akang, Kang. Kurang lebih sama dengan Gunung Gunung Lokon Lokon. dulu. Nah, Gunung Lokon dulu kan dari bawah. Dulu kan dari bawah. Sekarang so ikut dari jalur pelangi dang. Iya, so jalur Jadi so pelangi. lumayan cepat kalau mau Lumayan ke cepat. kawah. Nah, Cuma itu DP risiko. Nah itu, kan dorang jatuh. DP risiko pas di jalan itu yang DP Berarti jalan dorang so aspal. dalam perjalanan pulang turun dengan Jalan motor ke pulang, bawah, mungkin cuaca sto ujang jalan licin, kon dorang terprosok ke jurang toh. Nah, bagaimana bisa sama dengan ngoni toh yang dapat dikatakan relawan atau SAR ini seperti sama dengan ngoni? relawannya cuma. Relawan. Kok ngoni dapat itu info? Apakah ada dompet taman satu yang turun ke bawah atau orang kampung di situ setempat? Ini kok kejadian bukan baru 1 kali yang tong Iya, tangani. iya. Ini so hampir tiap bulan ada. Iya, kita tahu kan kalau tiap kejadian di Lokon, Soputan, Kelabat, selalu hubungi tumpe kawan satu Punya ini anak gua. kumang. Orang dapat info cepat. Oh. Hmm. Enggak juga. Kita cuma berani
melakukan evakuasi kalau kita ada di tempat itu. Jadi begini, kita lebih berani lokon dengan empung, kita lebih berani. Karena Karena tahu Medan Kang. sok kuasai Kang. kuasai Medan Medan. kita sudah kuasai. Nah mungkin kita mau pergi Pak orang Petampa yang so tahu ada orang yang lebih kuasai situ. Oh betul. Jadi pernah dapat info di Kelabat ada orang hilang. Dong tanya mau pergi, tolong orang mau pergi, nggak mungkin. Kita nintau di area sana. Jangan sampai orang yang mau cari akhirnya orang yang dicari. Cari. Yang tadinya cuma satu korban, so jadi berapa korban? Rescue to korban, rescue to rescue mesti ada kok Kang. Ketika orang menolong orang itu, yang paling utama itu orang keselamatan diri, pasti. Orang lihat dulu orang keselamatan, orang kemampuan sampai di mana. Mampu enggak orang mau Nah, kembali lagi sama yang tadi tuh pertanyaan tuh. sampai Bagaimana mana- bisa tuh info itu bisa muncul Pak Ngoni sebagai info relawan? itu yang kita muncul, yang terakhir ini dari orang-orang kampung. Oh, dari orang kampung. Iya, dari orang-orang Kobong yang kebetulan karena orang selalu ya kasih itu sebuku kenal, dorang so ada kontak, dorang kasih dorang telepon. Jadi dorang telepon dulu pak orang pe ketua organisasi, orang pe ketua KPA, karena orang pe ketua lagi sibuk, dia telepon pak orang. Tamang datang gara-gara kita nyanda angkat telepon gara-gara ada charge. Sementara ada di dapur, dorang datang panggil. Jadi sebenarnya itu di dapur, pilih itu di sana. Pilih itu di sana. Jadi itu yang lebih utama ya, kemanusiaan lebih utama. Kemanusiaan. Nah itu tadi kan Arsal sempat menyinggung tentang tuh KPA. Ini KPA ini kita kan cuma tahu Mapala toh. Ini KPA ini dengan Mapala dua hal yang berbeda. Kalau Iya. dari Mapala bagaimana? Kalau untuk Mapala, jadi kan Mapala DP kepanjangan mahasiswa pencinta alam. Jadi otomatis yang masuk di situ mahasiswa. DP mahasiswa dang. Mahasiswa yang ada rupa contoh kalau rupa orang kok pakai nama MPAB UKIT. MPAB Apostolos UKIT. Jadi mahasiswa orang pakai nama petualang. Petualang alam bebas. Petualang Jadi, ya. alam bebas. Jadi khusus Yang yang mahasiswa sendiri itu DP tujuan apa itu? Ya. Jadi pencinta alam. Gimana? DP tujuan sendiri dang. ya, Atau ada pertama- visi kah? Ada, Atau pertama seperti naik apa? gunung. Naik gunung. Ya. Lama kelamaan ada juga rasa dang rupa oh ternyata ini alam ini sangat luar biasa no. Seperti itu ya. Nah. Nah. Kalau KPA bagaimana itu? Jadi ini soal kok cuma masalah nama. Cuma soal masalah nama ada yang kalau orang ini pecinta alam. Nyandak pakai DP kelompok. Ada yang pakai kelompok pecinta alam, ada yang kelompok petualang. Jadi ini cuma soal masalah-masalah nama. Kalau untuk selebihnya itu Pada intinya orang dapat pelatihan di dalam ini. Jadi pelatihan-pelatihan yang orang dapat itu kalau dari kita ya, Pak kita PPA itu selain manajemen organisasi, manajemen perjalanan, mountaineering. Mountaineering ini di gunung, baru jungle survival, baru ada sosiologi pedesaan, baru ada rafting, ada rafting ya. Ada climbing lekang. climbing. Baru itu tinggal dengan bonus-bonus di dalam situ Kang. Atau memang so standar untuk KPA? standar orang sih. Oh, standar KPA memang Jadi sih ada begitu. itu anggota yang calon anggota yang mau apa wajib ikut itu Pelatihan. Materi-materi itu, Kang. Ya materi-materi. Oh, berarti sama dengan orang kalau orang mau kalau misalnya kita tiba-tiba mau jadi hobi menjadi pencinta alam. Memang mesti masuk KPA atau bagaimana? Bebas sih. Bebas. sebenarnya. Nggak harus. Nggak harus. Seperti itu. Tapi itu yang membedakan. Nah, Nah, orang punya pelatihan. Yang- Jadi ketika orang berada di gunung, orang tahu apa yang harus boleh dan tidak boleh orang lakukan. di tiap daerah dang yang ada gunung-gunung ini dang kita tahu kalau nggak salah hampir tuh tiap desa yang di kaki gunung atau apapun itu di wilayah itu pasti ada DP KPA. Jadi kita tahu KPA ini ada hampir di tiap wilayah yang ada DP gunung dang yang boleh didaki dang. Seperti apa dang tugas KPA sebenarnya untuk bertanggung jawab penuh terhadap gunung tersebut atau DP alam tersebut? Jadi DP tanggung jawab kan, tanggung jawab KPA di tiap gunung. Jadi tanggung jawab itu lebih bagaimana orang mau menjaga. Melestarikan juga kan. Dan melestarikan ini hutan dan gunung di petrompe daerah. Ada kata-kata dari trompe senior pernah sharing pak kita, dia bilang begini, sebenarnya yang bikin rusak alam itu adalah pecinta alam. Kenapa? Karena orang yang pergi di situ. Tapi bedanya orang pecinta alam ini orang meminimalisir kerusakan yang orang bikin di alam. Sedangkan pendaki-pendaki lain yang cuma istilahnya itu pendaki-pendaki FOMO, dorang naik buang sampah, itu kan orang bikin dampak yang besar untuk kerusakan alam. Berlipat-lipat lagi DP kesalahan Kang.
Jadi orang kalau mau pergi naik Del, mesti pikir baik-baik itu. Sampah orang mesti atur baik-baik. Oh, manajemen perjalanan orang mesti kuasai baik-baik. Logistik, logistik. Logistik. Untuk misalnya orang 3 hari di dalam di atas, makanan for 6 hari mesti sedia. Soalnya itu perlengkapan untuk tambah kamera. Iya kayak nak itu udah bilang tuh, misalnya orang 3 hari di atas, bawa makanan 6 hari. Nak minta ada kejadian, boleh bertahan hidup orang di atas. Gimana yang bagus dibawa? Yo, mungkin makanan apa yang bagus mau bawa ke atas? Mungkin yang ringan, Kung, bertahan lama di puru, Kang. Jangan sampai cuma super mie terus. Iyo, jangan. Kau tak pernah ada apa? Buser. Bubur super mie. Itu dia yang orang bilang, ketika orang melakukan perjalanan, orang kan cuma manajemen, orang berapa lama di sana. Yang kita lihat pendaki-pendaki sekarang lain cuma yang penting bawa super mie atau snack yang Energen tuh kono mucam-mucam. atau tuh Itu gargen saset. snack-snack yang DP pembungkus lebih banyak angin daripada DP isi. Itu kan sangat bikin berat. Bikin berat. Kita tuh itu. Kita tuh. Kong DP plastik dong buang, dong Lego. Itu. Itu kalau bakar sampah di atas bagaimana? Mending bakar di atas atau bawa turun ke bawah? Itu harus bawa turun ke bawah. Harus bawa turun, Kang. Bawa turun dan bawa pulang. Bawa pulang. Iya. Jangan ada yang cuma bawa turun. Turun kong dong buang di sekitar jalur. Sekitar jalan. pendakian. Sama nenya anda Sama itu, nenya. Kang. Iya. Yang penting kan dia bilang udah bawa turun Ada tuh. buat turun. Ada lagi? Kira-kira Kak mau tanya rekomendasi dong forturang kan TMP mau naik gunung toh. Jadi pemula gunung mana yang orang mau naik untuk Iya. pemula dong? Yang DP view bagus. Gunung Langit. Mungkin DP jalur masih landai atau aman, Kang. Si landai masih aman. Kalau kita sih lebih saran ke base camp Seputan. Base camp Pinus. Pinus. Yang orang Base camp pernah Pinus. hilang lalu itu tuh. Bukan. Oh, ini itu lebih lain. jalur sebelah. Di base camp. Di base camp. Iya, Oh, jalur base camp. sebelah. Itu kok ada dari yang kita tahu sih banyak jalur sih ke muka Seputan nang. Cuman yang di view Pinus dengan apa alam dapa di base camp ini Pinus. Pinus 1 kan yang bilang situ. Pinus 1 Satu. itu Base camp Pinus 1. Jalur Catat, dari guys. Pina Betengan. nanti minta guide gratis dari Bung Arsel. Soalnya waktu lalu orang dua pernah hilang Oh, di Soputan waktu masih belajar Kang. waktu belum relawan itu. Belum belum Belum, menguasai, belum masih menguasai rempakem, materi. Masih kerucu. Masih kroco. Istilah dongnya bilang apa? Rempakem. Rempakem. Belum masuk di dalam Remaja pecinta camping. Jadi rempakem ini Waktu yang itu tuh tahun berapa itu, Kang? 2016. Nah ini masih Kang? pakai jeans. Jadi, Nah, jadi ini sebelum pakai jeans. ada timbul ini kata FOMO, orang dia bilang itu di kalangan pencinta alam ini rempakem. Remaja pencinta camping. Pencinta camping. Jadi Korea. Jadi Nah. ketika orang naik tanpa persiapan. Tanpa persiapan. Cuma ada duduk-duduk begini, dia tuh pikir. Oh, Mar orang kan tuh waktu itu persiapan. Ada persiapan, Orang ada. waktu itu persiapan, cuma ya hilang jejak karena nggak ada guide. Ada salah bawa guide kuat orang waktu itu. Banyak yang taruju di kawah kan. Untuk bagus. Masih bagus, masih Tuhan masih sayang. Kembali lagi Ki, karena ada berdoa sebelum pergi. Nah, Udah betul berdoa. kan, udah berdoa tuh. Itu dipeguna doa. Nah itu mungkin berdasarkan kejadian yang terjadi di Rinjani atau baru-baru ini toh tadi ada SAR 2 orang, baru sebelum 2 orang itu ternyata ada 7 orang lagi yang hilang sebelum itu toh. DP malam, iya. Jadi malam. berarti ini gunung ini ketika masa libur menjadi tempat berkunjung bagi orang ini orang-orang awam mau naik toh. Mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman dari Arsel dan selaku relawan juga, selaku anak KPA juga, pesan untuk anak-anak atau orang-orang awam yang mau naik gunung, apa-apa yang mesti orang paling utama. Sebenarnya kita pesan yang kita suka datang sini, kita pesan utama itu gunung perlu istirahat. Jadi Gunung gunung, perlu istirahat. di Sulut ini perlu DP namanya maintenance. Kasih biar dulu ini gunung untuk DP tumbuhan, DP flora dan fauna tumbuh. Kenapa? Dengan hadirnya tuh orang Secara alami kan. secara alami mengganggu DP aktivitas di situ. Jadi saya biar. Kenapa? Contohnya sama dengan di Tampusu. Di Tampusu itu bayangkan tiap hari, tiap waktu orang naik. Dorang baking tenda, dorang pakai flysheet mau ika apa, dorang potong pohon.
tiap hari dong potong. Tiap hari satu komunitas satu dong potong. Bayangkan Jono, berapa lama dia? Kalau orang ambil skema 2 tahun terakhir. Tiap hari satu hari Sekarang di- 1 tahun 365 hari. Ada 2 tahun berarti 365 pot. 830 batang pohon yang Dorang mau potong. orang mau potong. 730 batang pohon yang orang mau potong. Wow. Dan tidak ada penanaman ulang kembali, Kang. Memang kita lihat ada penanaman kembali. Cuman kembali lagi, habis orang tanam, orang rawat nak, orang tinjau nak itu tumbuhan jadi atau nyandak, itu pohon jadi atau enggak. Karena yang jadi kendala sekarang sebanyak alih fungsi lahan yang kita lihat. Dari tadinya lahan perkebunan sudah jadi lahan perumahan, hutan sudah jadi perkebunan, itu yang sebenarnya bikin tong Jadi PT yang masih hutan lindung dong so bikin perkebunan. perkebunan. Habis itu yang dari perkebunan dorang alih fungsikan jadi perumahan. Itu yang sebenarnya bikin daerah penyerapan kurang potong petampah. Jadi Termasuk daya gunung. serap Tanpa kurang orang tahu, gunung ketika orang potong-potong pohon di sana, ada mata-mata air yang di bawah itu akan mati. Karena DP air yang tadinya dia serap, Resapan dari situ kan. resapan dari situ, ini cuma langsung turun ke kampung-kampung. Itu yang kadang ya bikin jadi banjir bandang. Gunung perlu memulihkan kembali DP Ya. diri sendiri ya. Kita cuma harap untuk teman-teman pendaki semua rehat sejenak untuk melakukan pendakian. Apalagi di bulan kalau nak salah sekurang sedikit hari libur Kang. Ya, Nah, toh supaya sedikit. Jadi rehat dulu sejenak untuk pendakian supaya biarkan gunung ini memulihkan DP diri. Biarkan ini gunung memulihkan DP DP diri. berdiri. Ya mungkin itu juga dari torang Tau Minesa Project Podcast hari ini dengan Bung Arsel. Jadi for torang TMP berarti skip jo dulu untuk naik gunung. Torang beralih ke pantai jo dulu. Karena Itu masuk Kang. itu kan cuma kita pe harapan. Kita nih tahu gitu apakah ada visi. Jadi Iya. sebelum kan? naik gunung Itu belum pengetahuan. Jadi sebelum apa Tapi tuh searching dulu mungkin DP. dari kita sependapat dengan Bung Arsel karena podcast kemarin torang podcast dengan salah satu pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan. Torang membahas tentang isu dan banjir yang terjadi di Tondano yang 1 bulan lebih itu baru Ya. surut toh. Nah, kita dapat DP kesimpulan dari beliau memang selaras dengan Arsel bilang sekarang nah, bahwa torang pe daerah penyerapan itu kurang. Itu daerah yang harusnya dia hutan lindung so jadi area perkebunan. Ternyata selaras dengan itu. Jadi mungkin kalau dari kita sependapat bahwa stop dulu tuh naik gunung Kang. Maksudnya dikurangi kok. Ya. Jangan terlalu sering supaya biarkan ini hutan dia melakukan peremajaan sendiri DP diri dan kalau sama dengan torang kalau solala torang istirahat Istirahat dulu, tidur ya. supaya tompe sel-sel di badan kembali lagi seperti semula. Sependapat dengan itu mungkin dari kita sama dengan Arsel bilang kita sependapat bahwa gunung perlu istirahat dulu sejenak. Mungkin itu dari torang Tau Minesa Project, nanti balik ulang. Terima kasih.